Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, kula naminipun Sugiono saking Pandaan. Badhe cangket Gus bahwa Allah itu mencintai Muhammad. Nah, untuk itu bahwa Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Untuk membangkitkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh kita ini bagaimana Gus caranya? Ngoten mawon Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Samsul Arifin wa ahlihi wa zawzihi wa dzurriyyatihi, semua jamaah yang hadir, baik yang ada di majelis ataupun di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah nikmat yang berupa dipertemukan kita dalam acara taklim muta'alim di wilayah Pasuruan, tepatnya di Desa Pintrang, Kecamatan Prigen. Untuk malam hari ini kami akan membicarakan tentang apa yang di luar sana dipertanyakan terkait syafaat. Betulkah syafaat itu yang memiliki adalah makhluk? Entah siapapun makhluk. Ataukah justru syafaat itu yang memiliki adalah Allah? Betulkah selain Allah, baik di dunia lebih-lebih besok di akhirat itu bisa menolong? Syafaat itu pertolongan, Pak. Tinggal kita menjawabnya dari sisi kacamata mana. Betulkah tetangga kita bisa menolong kita? Padahal faktanya ketika saat kita punya masalah, tetangga itu menolong kita dengan tenaga atau dengan materi sehingga selesai masalah. Betulkah itu tetangga bisa menolong kita? Ini akan kami jawab sesuai dengan apa yang tertampil atau tertuang, tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 44 terkait syafaat. Pertanyaannya, betulkah syafaat itu milik makhluk? Saya tidak
mengatakan si A, si B, si C? Ataukah justru sebaliknya syafaat itu, pertolongan itu milik Allah? Monggo dipirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad bahwasanya pertolongan itu datangnya dari saya, bukan dari kamu. Lah Rasulullah diperintahkan Allah itu untuk mengatakan terhadap umat, ya kita ini. Asy-syafa'atu lillah jami'an. Di belakang kalimah syafa'ah itu ada satu lafaz yang mentaukidkan dengan sungguh kalau syafaat itu milik Allah, datangnya dari Allah. Jami'an, tanpa terkecuali, lawan sekabehane. Lahu iku tetep kedue Allah apa al-mulku utawi kerajaan as-samawat wal ardi, kerajaan yang ada di ruhaniyah langit, kerajaan yang ada di jasmaniyah bumi. Summa ilaihi turja'un, semua akan dikembalikan pada Allah. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, seakan-akan makhluk itu bisa menolong. Seakan-akan. Contoh, dengan diuber-uber utang bank titil nang omah. Iso bayar sampai 3 bulan, Pak. Tetangga sampean moro melihat keramaian gegeran tadi. Akhirnya tetangga sampean mengeluarkan uang, wis cekak rame, gila. Akhirnya deal pulang. Yang namanya bank titil. Lihat kacamata syariat, memang seakan-akan tetangga ini yang menolong. Bisa diterima Pak Bu? Oke. Iki pelajaran TK. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa qala aidan la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Anak putuku, kata Luqman di dalam surat Luqman ayat 13, jangan sampai di hatimu ada iman selain Allah. Ngimani mempercayai yang menolong itu makhluk, yaitu tetangga. Terus bagaimana di hukum syariat? Hukum kita yang ada di am. Makanya sering saya katakan, kita golongan am itu dimasukkan Allah di dalam golongan ahli hijab. Dikatakan ahli hijab, iman kita itu belum ihsan.
iman kita itu terhijabi terhadap makhluk, akhirnya nggak bisa tembus terhadap Allah di situ. Innahu, padahal innahu bikulli syai'im muhib, sesungguhnya segala sesuatu apapun Allah meliputi di situ. Oleh karena makhluknya itu menghijabi pada diri kita disebabkan karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maka iman kita nggak bisa tembus terhadap Allah. Jadi imannya kita terhijab, terbarzah, yaitu barzahnya berupa makhluk itu tadi. Ini di dunia, Pak, di dunia, sehingga hati kita tergolong fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, tergolong hati yang tertutup, tergolong hati yang berpenyakit. Niki, Pak, ini masa dulu jelas niki pengalaman sampean kali kula dulu ya seperti itu. Wis biarin yang belum keluar dari hijab, barzahnya belum roboh, tetap kita doakan dan lekas roboh, gitu aja. Sebab kita dulu ya seperti itulah. Lah Bapak Ibu, coba sedikit aja dengan hati yang tulus, dengan hati yang iman, benar-benar iman kita jatuh pada Allah. Andai kata tanpa Allah yang meliputi terhadap tetangga kita, bisakah tetangga kita itu tiba-tiba datang ke rumah kita mengasihkan uang? Mana Allah majas hidup di dalam diri tetangga, majas ruhaniyah terhadap diri tetangga itu, akhirnya bisa berjalan. Ini di dunia sama. Kita tidak melibatkan orang lain, Pak, diri kita sendiri. Ngeji huruf hijaiyah di dalam diri kita sendiri. Ngeji ayat Allah la haula wala quwata illa billah di dalam diri kita sendiri. Coba kita beraktivitas apapun, bisakah tangan kita bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Bisakah panjenengan rawuh datang dari rumah sampai ke sini majelis tanpa terlibat Allah di situ? Jawabannya pasti tidak bisa. Sebab status kita la haula wala quwata. Makhluk manusia terutama tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun untuk melihat, mendengar, berbicara, bergerak. Tidak punya. Kondisi apapun nggak bisa. Tidak punya daya upaya apapun. Ikhtiar, usaha, nggak punya. Aslinya loh Pak, aslinya. Kan ini Quran. Nah di situ kok ada pergerakan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap dan lain sebagainya. Karena illa billah. Karena adanya Allah di situ.
umat manusia jarang sing mau keimanannya itu masuk di wilayah illa billah. Kebanyakan manusia itu ngaku-ngaku merampas apa yang ada di illa billah niki mayoritas. Makanya mengapa Rasulullah diturunkan di muka bumi ini? Untuk supaya ruhaniah jenengan itu tidak beriman terhadap selain Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut al-asnam, atau dengan bahasa lain at-tauhid, maknanya adalah berhala. Di sini, ini kita bicara di dunia. Coba sampean ngen sampean raos sakit piyambak, tatkala jatuhnya iman sampean itu sungguh pada Allah, sungguh pada Allah. Saya kalau bicara Allah bukan nama loh Pak ya, saya bicara hidup bukan sifat, tapi maksudnya yang laisa kamislihi syai'un. Lah, coba ayo dirasakan sendiri dalam diri kita. Bagaimana ketenangan hati, ketentraman jiwa sampean, kedamaian rohania sampean ketika saat di dunia imannya jatuh di wilayah Allah yang sebenarnya. Kalau kinten, kalau semua manusia duduk di situ nggak ada hasud Pak, gitu, nggak ada saling menyalahkan, nggak ada saling unggul-unggulan dalil, nggak ada. Itu sudah nggak dibutuhkan, karena posisi ruhaniyah sudah di wilayah tatmainnul qulub, apa? Kedamaian. Tetangga kita yang pakai tahlil atau tidak nggak ada masalah, pakai kunut atau tidak nggak ada masalah, karena sudah tahu innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya setiap persoalan apapun, setiap makhluk sekecil sebesar apapun selalu diliputi Allah. Nah, berhubung ajaran inti Rasulullah la ilaha illa ana ini ditolak, nah ini untuk masuk di dalam wilayah makrifat Allah ditolak. Lah ini persoalannya, akhirnya kita khilaf, persulayan, munculnya hasud di situ, munculnya riak di situ, munculnya apapun di situ. Nah, oleh sebab itu ya ayyuhannas, wahai manusia, berhentilah kau beriman selain daripadanya. Janganlah hatimu, ruhaniyahmu kau sibukkan beriman, berkasih mesra, bercinta terhadap makhluk. Jangan. Cukup jasmani aja. Minongko hablum minanas. Hablum minanas ya ini maksudnya. Cukup jasmani antara manusia dengan manusia, antara jasad dengan jasad. Nah, rohaniyahmu cukup hanya untuk Allah, untuk Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Fafirru, larilah kau lekas ilallah, terhadap Allah, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum hari-hari kematian
yang datang. Lekas kembali. Ini di dunia. Siapa yang ruhaniyahnya jatuh di wilayah makrifat Allah, pasti akan damai. Nggak ada persulayan antara bendera, antara madhab, nggak ada hasud, nggak ada riya. Umpama dilebarkan antara agama, ya, antara agama. Secara fisik agamanya nggak sama, secara rohaniah agamanya Islam. Semua, nggak ada agama selain Islam, nggak ada. Secara rohani, wa anibu, dan kembalilah kau ila rabbikum, terhadap Tuhan. Tuhan nggak menyebut Allah. Kalau menyebut Allah berarti Islam. Kalau menyebut nama selain Allah berarti bukan Islam. Bukan Islam jasmani ini, ngoten loh. Ruhaniyahnya itu sudah Islam. Apa sih Islam? Agama yang mengesahkan Allah. Itu sama dengan agama yang berpasrah di diri. Wa aslimu lahu, dan berpasrah dirilah kau kepada Tuhan. Pasrah. Berarti pasrah itu kita bisa pasrah sempurna kalau kita menduduki la haula wala quwata. Kita menjadi patung. Kalau kita sudah menjadi patung, baru tawakal atau pasrah itu benar. Kalau jenengan sudah jadi patung, Islam sampean mesti benar. Kalau selama belum jadi patung, Islam secara ruhaniyahmu itu masih bermasalah. Udah, ini di dunia. Coba kita ngomong di akhirat. Sering di mana-mana itu mengatakan bahwasannya berbanyaklah kita berbaca sholawat supaya besok mendapatkan syafaat dari Rasul. Bilang kita, aku tanya, Rasulullah siapapun terserah, kan macam-macam. Ada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, ada Rasulullah Isa, ada Rasulullah Musa, dan seterusnya. Itu semua kan Rasulullah. Saya cuman menjelaskan tentang syafaat secara hakikat, saya tidak bicara secara syariat. Lewat surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 44, ini sudah jelas yang namanya syafaat itu milik Allah. Besok di akhirat hukum syariah itu juga berlaku, tinggal Anda melihat dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi syariat, maka seakan-akan Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah yang memberikan syafaat. Nah gitu toh? Iya. Tapi kalau kita melihat dari sisi hakikat, lewat ayat ini nggak sinkron. Kul, katakan Muhammad, iki langsung yang disuruh mengatakan itu Muhammad. Lillah asy-syafa'ah. Katakan Muhammad tentang masalah syafaat jami'an, semuanya itu milik Allah. Artinya yang bisa menolong besok di akhirat itu cuman Allah. Ya tergantung jenengan. Percaya yang mana? Cuman saya menegaskan aja. Bila mana itu diletakkan, diizinkan terhadap Rasulullah, maka bukan berarti Rasulullah Muhammad makhluk itu bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Paham maksud saya? Ada yang tidak terima, Pak.
Nggak bisa, ya Rasulullah. Lainnya Muhammad tidak bisa, hanya Muhammad. Itu sebab kita nggak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Hanya itu. Persoalannya hanya itu. Menunggu dibantah. Mana Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita tentang hakikat ma'rifat. Itu akal-akalannya orang yang tersesat aja. Lah, ya. Saya gak adu argumentasi, gak adu dalil. Nggak. Cuman mohon dipelajari. Surat Al-Anbiya ayat 87 atau ayat 25. Tentang bahas hakikat ma'rifat di situ. Coba dilihat surat Toha ayat 14. Coba dilihat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 tentang Esa. Itu kan ranahnya pembicaraannya kan terhadap hukum hakikat ma'rifat toh. Tapi ini Pak, dalam ayat 56 Al-Baqarah sudah ditulis Allah di dalam Al-Quran tentang orang yang seperti ini. Disebut Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap gak percaya. Kau nasihati atau tidak, tetap gak percaya. Tetap gak percaya. Nah kalau yang seperti ini nggak ada solusinya, ya wis diamai. Wis diamai. Nggak usah adu argumentasi, nggak usah. Diam. Lah diam, WA terus ya Gus, grisin aku. Telepon kata angkat, WA isini. Oh bingung-bingung, blokiran. Wis mari dah ya. Mari lapo ya. Sibukno dirimu pada Allahmu aja. Bapak Ibu, jadi syafaat itu kalau dipandang dari sisi syariat kelihatan seakan-akan manusia atau makhluk satu bisa menolong yang lainnya. Seakan-akan. Tetapi kebanyakan nggak sadar kalau di situ Allah. Karena memang barzah kita belum roboh. Berarti nggak kelihatan yang sebenarnya. Coba kalau barzah kita roboh, hijab yang mendindingi terhadap ruhaniyah kita terhadap Allah roboh, akan nyata Allahnya. Oleh sebab itu, tolong lepaskanlah iman yang tadinya terhadap makhluk bisa menolong, baik di dunia maupun di akhirat. Lepaskan iman yang tadinya itu kita beriman terhadap makhluk. Lalu tegakkanlah iman tauhidmu pada Allah. Ini caranya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardu hanifan. Ini letaknya Nabi Ibrahim bertemu Allah di sini. Letaknya Nabi Ibrahim, tauhidnya benar ada di surat Al-An'am 79 ini. Iya. Al-An'am 79. Coba kita lihat Al-An'am sebelumnya 76, 77, 78. Itu proses sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mana sih yang benar? Kelihatan lintang, oh bukan.
Asalin diterko lentang karena melihatnya malam hari. Iko kai. Ketemu pagi, oh nggak ada, oh bukan. Bulan, begitu. Matahari. Terakhir matahari. Oh iya matahari. Ini Tuhan sebetulnya. Ketika maghrib surup, loh kok nggak ada? Berarti bukan tuh. Akhirnya ditutup. Ketemu nih itu, ini wajah tu wajah. Ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Mana wajah ruh? Imanul haq. Wajah ruh itu Pak. Nek wajah jasad ya ini Pak. Umur 70, 90 kewut wis. Umur 20, 30 sik gagah. Gitu. Kalau sudah umur 70, 80, 90 gas pundi? Meritut nggih. Wis. Laler kak gelem menclok. Nggih ya. Kalau wajah ruh bagaimana? Kekal. Ini wajah tuh. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku. Duduk wajah rai iki, wajah roh iki lho Pak. Mana wajah itu? Imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar jatuhnya di mana? Dzikir sirul asr. Sampai lihat fungsinya su'aul basirah ke ainul basirah. Merasakan, mengimani bahwasanya semua apa yang terjadi, yang berperan, yang menggerakkan, yang memperjalankan adalah Allah. Sesuatu yang halus di situ. Lah, ruhaniyahmu itu jatuhnya di situ. Nguniku Pak, Masya Allah, perjuangan. Sebelum jatuh di situ, ketemulah malaikat, ketemulah wewe gombel, ketemulah makhluk-makhluk yang lain. Perjuangan. Tapi nanti sudah jatuh pada sesuatu yang tidak kau bisa kau sebut, itulah ini wajah itu. Kepada siapa? Wajhiyya, wajah Allah. Mana wajah Allah? Wajah Allah adalah hidup di segala hal apapun. Itu wajah Allah. Aidama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau berada, di mana kau mengarah, apapun kondisi yang kau hadapi, di depanmu itu ada wajah Allah. Bayangno wajah Allah iku sing ya apa ya? Kotak apa ya apa tah? Segitiga. Allah ya Karim, nggak bisa. Itu kau bayangkan dengan akal, nggak bisa. Tapi bisa kau rasa keadaannya, keberadaannya bisa kau rasa. Bisa kau rasa. Makanya sering saya katakan, kau tidak akan pernah bisa sampai pada Tuhanmu manakala masih ada persekutuan di dalam dirimu. Allah tidak akan mengizinkan terhadap siapapun untuk bertemu Allah manakala masih ada selain Allah. Itu makanya kau akan bisa usul kalau masuk di dalam sirul asrar. Hanya itu. Saya sering menyerukan terhadap saudara saya yang ada di syariat dan atau ada di thariqah, zikirnya jari dan siri. Pahami sirul asrar, laksanakan. Mesti ketemu. Tapi coba kalau kita menolak sirul asrar, alias kita tidak membawa sirul asrar, puluhan tahun kita akan mumet di dalam maqam mukasyafah. Iya, ujung-ujungnya kita ahli karomah, sakti, ono oma akhirnya tadi lah
jadi sang penolong. Akhirnya merasa keakuanku yang bisa menolong. Kok gak tak tolong? Buyar kasusmu itu. Terasa kalau kita mengikrarkan diri menjadi Tuhan. Kok aku. Apalagi Pak jenengan iku masuk di dalam khodam karomahnya zat sifat asma af'al. Di situ akan muncul karomah sedolarangan. Ngomong sak ngomong itu mesti mandi. Iya. Kalau Anda sudah tersohor kemandian ucapamu, ana wong moro kok sanjake gak enak disebdo. Tugel sikilmu meneh. Tugel tenan, Pak. Itu sebuah larangan. Itu munculnya ada zat sifat asma af'al. Ada riadohnya. Ya ojo takon kuwi ya. Ojo takon. Wis gak usah disibukno ning kono, sibukno sirul asrar aja. Iya, Pak. Omongane mesti mandi. Wong niku mesti wedi, Pak. Estu mesti. Ojo maneh sampean kali kula sebagai masyarakat umum. Kiai syariat wedi. Lho nggih. Wedi. Ribuan santrinya. Kita di syariat di pol. Lah wedi disebdo e. Lho nggih. Lho nyun sewu, Pak. Walaupun tidak berhadap-hadapan, dirasani teko doan, Pak. Teko doan. Kan secara fisik kan gak ketemu. Nanti niku semerap, diparani. Kuwi mari ngomong apa? Meneh lho aku budal ngaji kecelakaan. Apa dia kira-kira? Wedi, Pak. Niki sebuah larangan yang muncul dari zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Lu wae cok Gus niku Gus. Gak disembrono ni wong. Lah raimu ngono ah. Lah. Engko nek jatuh nang anakmu ya Allah. Hah? Anakmu tuturan gak ngandel nang wakal, ngomong sak ngomong. Ayo. Gak bahaya? Lah iya. Estu wis gak usah takon, tak duduno tok tak ceritani tok ameni. Mungkin dulu-dulu jenengan pernah tahu sejarah orang yang seperti ini ya. Seperti itu. Nyun sewu tidak terasa kalau kita mengikrarkan diri jadi Tuhan. Terus apa bedanya dengan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Qur'ane kan gini. Fir'aun ngomong, aku iki Tuhanmu yang lebih mulia. Sampai nggih nunduk-nunduk, Pak. Oh, nggak usah larangan deh. Ya Allah. Gelem gak gelem jenengan tunduk. Berhubung jenengan gak tauhid mesti ngekor, Pak. Tahu ngekor? Memakmum terhadap dia. Ya wis. Ya niki dajjal. Kita anaknya pengikut-pengikutnya dajjal. Hati-hati sama. Makanya sangat bahaya ketika kita berzikir jahri atau siri tidak kita sertai dengan sir. Sampai kita puluhan tahun nggak bisa wusul. Coba sampean tanyalah terhadap saudara-saudara kita yang ahli toriko. Jangan tanya yang bulanan loh, Pak. Tahunan jangan. Tanya yang puluhan tahun. Coba tanya aja. Selagi tidak memegang sirul asrar, mohal untuk bisa wusul itu. Oke. Jadi kembali kepada pelajaran kita, materi yaitu syafaat, baik di dunia maupun di akhirat, wajib
Ruhaniyahmu itu beriman yang memiliki adalah Allah. Nek cara urusan syariat iku makhluk, monggo terserah Anda. Tapi sampean ta'aluk nonang Allah, Rasulullah atau Syiah itu karena diizini oleh Allah. Minimal itulah Pak. Minimal itu. Andai kata Allah tidak mengizini terhadap tetanggaku, nggak mungkin tetanggaku itu bisa ke rumahku memberikan uang. Kalau Allah tidak mengizinkan terhadap Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan syafaat. Tidak mungkin beliau itu bisa menolong kita. Tapi yang dimaksud sholawat itu yang mana? Apa sallu ala Nabi atau sallallahu ala Muhammad? Terserah Anda. Hakikatnya hanya orang yang ditolong summatun sorun adalah orang yang kembali kepada Allah di iman hak sebelum dia kematian. Urusan lewat istighfar monggo, urusan lewat syukur monggo, lewat napa mawon terserah. Saya hanya menegaskan bahwasanya hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang baru ditanyakan tentang bab syafaat atau yang lainnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, bagaimana caranya menata hati agar selalu ingat pada Allah, baik di dalam bekerja maupun kumpul sama keluarga? Terus yang kedua, saya pernah mendengar ceramah agama bahwa setiap amal perbuatan manusia katanya nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dan setiap masing-masing manusia akan mendapatkan buku catatan yang diberikan lewat tangan kanan atau tangan kiri. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan hakikat Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita selalu ingat pada Allah? Hati ini dikala kita sibuk jasad dengan pekerjaan, dengan berhubungan dengan anak, istri, tetangga dan sebagainya, bagaimana hati terus ingat pada Allah. Yun sewu Pak, mau tidak mau kita harus duduk di kelas maksum, kelas musyahadatul baqo. Ya. Tetapi sebelum masuk di kelas itu kita diletakkan Allah kelas mahfud yang di dalamnya ada dua, musyahadatul kamil. Sebelum kita masuk di musyahadatul kamil, kita secara sistem proses kita diletakkan di musyahadatul fana. Semua itu dari satu ke dua, dua ke tiga ini secara ilmiah itu dikarenakan kita mengikuti surat Al-Insan ayat 25-26. Di situ dikatakan yang 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ketika jasmani kita itu berhubungan dengan makhluk, ruhaniyahmu itu harus selalu berzikir. Apa zikirnya? Yun Pak, sampean pun ngomong yo abot angel ojo ngono. Memang awalnya berat, tapi lama kelamaan jadi ringan. Enggak sampean sengaja, langsung ingat sendiri. Jenengan setiap napas keluar masuk jangan digunakan hal-hal yang lain.
gunakan untuk berzikir sirul asrar yang didorong zikir sir. Masuk, keluar Allah. Atau dibalik. Atau hanya Allah, Allah, monggo. Tapi sirul asrar kedah sampean sertakan di situ. Di dalam sirul asrar fungsi yang pertama, hati jenengan merasakan bahwasannya apa pergerakan sampai lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat apapun dengan manusia yang lain, hatimu itu tetap beriman hanya pada Allah. Bukan Allah nama ya. Itulah innahu bikulli syai'in muhit. Sesuatu yang halus yang meliputi segala hal apapun. Ini caranya. Jangan dibuat napas itu untuk hal-hal yang lain. Gunakan hanya berzikir. Satu. Yang kedua, wa minal lail. Tatkala jasmania sampai sudah tidak berinteraksi repot urusan dunia, tetap hati terus berzikir. Ini kalau total 24 jam. Dipotong waktu turu. Sebelum tidur pun udzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu leyeh-leyehmu belum tidur tetap harus sampean sertakan zikir. Sampai bablas keturun. Dengan cara begitulah Pak, sebagai jawaban pertanyaan pertama jenengan. Pun. Terus pertanyaan yang kedua tentang kitab. Setiap amaliyah apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya masing-masing. Benar. Secara syariat benar. Aku ngombe yo ilang ngelake. Iku nek sing diombe tuya wak atau wedang. Nek sampean sing sampean ombe banyu aki. Hah? Sing sampean ombe iku baygon. Sama dengan itu. Kita di dunia berlaku taat dan maksiat, semuanya ada balasnya masing-masing. Kita terima kitab itu ada di kanan dan di kiri. Ada di yang lewat belakang, Pak. Artinya apa, Pak? Kalau siapa yang menerima dengan tangan kanan, dia jelas ahli surga. Wis direncanakno, sok tanganku kiwa tak pudul. Jadi cek nrimone tangan iku sebetulnya isaroh, Pak. Tangan itu golongan ahli suhud, ahli hijab, bisa. Bukan tangan-tangan ngeten iki, iku isaroh. Cara syariat ya nggih, gak iso tangan digawe tangan tengen nek memang tangan kiwa. Kita ahli hijab, nrimane mesti kiwa, tengen masih model kok surung ya apa? Mboten saged. Kiwa mlaku dhewe ngeten. Sing lakokno sapa ya? Lah kitab yang dimaksud itu apa? Itulah kitab teles. Kitab kalau abang ya abang, kalau putih ya putih, kalau biru ya biru. Apa? Hati jenengan. Gak pernah hatiku bohong, Pak. Yang bohong itu jasad. Nyun sewu, saya sebagai pencuri kambing, tak ambil kambing sampean, tapi nggak ada bukti, CCTV nggak ada, alat bukti, saksi nggak ada. Saya mertamu ke rumah jenengan. Waktu mertamu terdengarlah kambing sampean be, saya terdengar, rencana ini. Akhirnya saya pamitan, saya tidak langsung pulang. Saya menunggu jenengan tidur.
Jenengan nek gak tidur tak sawat montro apa Pak? Apa jenenge? Ngaji sirup mega Anda. Tak uncano keturun ngorok tak cukup kambing sampean. Nggak ada bukti. Tetapi firasat dalam hati sampean iku nuduh saya. Karena bengi iku yang ada saya dengan jenengan. Tapi sampean arepe nuduh mboten bisa. Buktine karena wis tak beleh. Wis tak beleh, wis tak gonang-gone. Lalu jen tak dol. Untuk Kang Sate, jejak nggak ada. Bisakah ketika saat saya ditanya, Gus sampean karo wedhusku mambengi sing mbek iku. Padahal sampean ana ndon nuduh kula. Hati kula saged Pak ngomong duduk saya yang mencuri? Mboten saged. Lesan saya boleh ngomong, waduh aku ya gak ngerti, aku krungu kalau mbek iki krungu. Tapi kan kamu kan kau kan tahu sendiri, aku langsung pulang. Tapi hatiku nggak bisa Pak, nggak bisa bohong. Ayo coba sama ngen lah, nggak bisa bohong hati ini. Kalau benar itu benar, kalau salah itu salah. Akhirnya sampean laporno nang gone kepolisian. Terus nang kepolisian sampean mesti ditanya si pelapor, saudara ada orang yang kau curigai? Mesti ngono Pak, mesti. Mergae polisi ilmunya itu akan mencari dan memanggil, berhak memanggil orang yang dicuri. Ada siapa? Gus Muklason. Mesti surat panggilan Pak dari kepolisian. Des atas dasar pelapor ini ditakoki kula. Lah berhubung kula niki ya pun ate mlebu penjara ya. Wis ngerti titik akeh nek ditakoki polisi. Sing penting aku gak ngaku terus pindone bukti gak ada jelas. Tapi yo gak kegoblokan polisi Pak. Polisi pinter. Wis ngaku woson, aku lu wis ono buktine. Wis ta, ngaku wo. Daripada aku tambah sorong kok. Tambah gede hukumamu nek gak ngaku. Akhirnya ngeletek Pak. Iya kula. Wis, padahal polisine garo. Nggawe cara, iku ilmu kepolisian, kejiwaan, karena melihat saya ketika disedek kelihatan Pak, orang yang tersangka betul-betul pelaku dan tidak kelihatan Pak. Kelihatan. Saya untuk menyembunyikan kelakuan hatiku nggak iso. Pinter kaya apa kita langsung goblok dadak ning ngono. Lho nggih, estu. Pinter sampean teko. Udah makan sehat? Iya Pak. Kasih rokokan diwehi Pak. Wis pokoke dirawayu. Gak kena halus. Ono polisi lihat. Daripada wis kowe gletek nggih kula. Akhirnya ya temenan Pak, wis ketemu tersangka. Seperti itulah. Hati itu enggak pernah bohong. Artinya kitab yang dimaksud kitab kebenaran dari Allah itu jatuhnya dalam hati jenengan. Terekam Pak, semua apa perilaku kita saat di dunia itu terekam. Jadi CCTV-nya adalah kitab di dalam hati kita. Iya. Makanya bahasa syariat, kiwa tengenmu ono malaikat loro. Ya. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat kejelekan. Wis lekason nyauk sepuro, wis lekason nang tobato ben dibusak. Bapak Ibu hadirin, jadi tentang masalah amaliyah secara hakikat atau buku yang secara hakikat itu tadi adalah amaliyah di mana amaliyah itu ada dua macam, ada amaliyah min qalbin zahidin, ada amaliyah min qalbin rohibin. Ada amaliyah itu didasari hati iman pada Allah,
ada amaliyah didasari iman pada selain Allah. Ya wis, engko yang ngunduh kitab dewe-dewe. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus kula naminipun Sugiono saking Pandaan. Badhe cangket Gus bahwa Allah itu mencintai Muhammad. Nah, untuk itu bahwa Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Nah, untuk membangkitkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh kita ini bagaimana Gus caranya? Ngoten mawon Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Nur Muhammad itu? Yaitu wiji kang dumadi di dalam hidup. Kalau bahasa umum disebut roh, ya, disebut roh. Lah, perwujudan apa yang dilakukan oleh Nur Muhammad itu adalah Muhammad nyatanya. Mana Muhammad itu? Jasmania Anda. Jasmania. Makanya disebut bashar. Innama ana basyarum mislukum. Aku sama dengan kau manusianya. Statusnya seperti patung. Seperti patung. Patung gak akan pernah bisa menolong terhadap patung yang lain. Lah untuk dari pertanyaan untuk memunculkan Nur Muhammad di dalam diri kita yang memang sudah ada bagaimana ya wujudnya zahir sampean iki sing disebut Muhammad, tapi bukan Muhammad ibnu Abdillah secara syariat loh Pak ya, jangan, saya secara hakikat ya kang nama ruh itulah Nur Muhammad lah zahir sampean jasad iki sing disebut Muhammad. Untuk menampilkan hal seperti itu sehingga ada keseimbangan antara Nur Muhammad dengan Muhammad, maka Muhammad wajib mengikuti patuh dengan hukum Muhammad. Hukum Muhammad itu hukum syariat. Nur Muhammad hukumnya hukum hakikat. Lah ini sinkron Pak. Sinkron sekali. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan hukum syariat dengan hukum hakikat. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah katakan, Muhammad katakan terhadap umatmu lewat Muhammad. Aslinya Nur Muhammad cuman lewat Muhammad. Omong no. Jikalau cintamu itu ingin diterima oleh Allah, iku tono apa sing wis den lakoni Muhammad. Artinya apa? Muhammad ibnu Abdillah niku wayah niku. Sistem wasilun yang menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Artinya jangan kau manusia berkiblat hanya hukum syariat. Jangan. Kau harus juga berkiblat hukum hakikat. Sebab hukum syariat itu kiblatnya jasmani, ruhaniyahmu itu harus ngiblat hukum hakikat ruhaniyahmu. Bukan ikut nengoni hukum syariat. Nah, inilah coronggon iku ana nggone dhewe-dhewe, Pak. Nek wedang iku yo dekeken gelas, nek uyuh kencing dekeken nggone WC utawa apa kuno. Aja diwadahi gelas.
dewi-dewi tempate. Paham maksud kula nggih? Jadi silakan panjenengan iki untuk menyingkronkan di antara dua hukum, otomatis harus mengikuti sistem wasilun yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jikalau kau mau mengikutinya, maka yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Terus bagaimana dosa-dosa saya dulu waktu Nur Muhammad roh iki mang melakukan perserikatan terhadap selain Allah, menyekutukan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni karena kita sudah bertobat. Tobat inilah sing disebut taubatan nasuha. Jadi untuk memunculkan Nur Muhammad adalah Muhammad itu nggak boleh ngaku-ngaku sing iso agawe. Muhammad ini tetap dadi patung. Paham ya? Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula nate tanggret dateng panjenengan. Kula niki tiyang bodho. Sami. Ngoten ya. Saged kula anu tumut mriki niki. Ngoten. Terus kula Gus mau napa kula dikir terus. Kula niki nangis boten krasa, baju motor mboten kena dimpet. Dadi kula kaget. Gimana melok aku iki ngeten kula. Ngoten mawon. Ngoten ae. Gebah. Ito teng mriki niki ngaji teng mriki niki di sini itu ngaji untuk siapapun boleh. Bahkan selain agama Islam silakan. Boleh. Siapapun. Sebab jujur aja terus terang apa yang kubahas tidak membahas agama. Tidak membahas perbedaan agama. Yang kubahas itu hanyalah bagaimana cara ruhaniyah kita itu betul-betul imannya sudah tidak lagi terhadap selain Allah, selain Khalik, selain Tuhan. Hanya itu. Urusan jenengan dikir kok yo nangis iku nopo? Misalnya ditakokno. Ngeten, Pak. Di dalam sifat basiroh kita itu ada dua saudara kita, yaitu alwamah dengan mutmainnah. Kalau nangis sampai itu tadi umpama kok sih merasa keakuan diri jenengan masih ada, berarti ku lawamah menyesali semua apa perilaku kita selama ini memadakan selain Allah itu terhadap Allah. Dipadakno. Contoh tetangga, aku yakin yang nolong aku tetangga. Iki kan mendudukkan tetangga ini makhluk iki pada Allah saya. Yes. Apa maneh dosa-dosa secara jasmani kita molimo. Berarti nangis iku nangis dari sisi lawamah, berarti getun. Wonten nangis bahagia lho, Pak. Nggih. Apa mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disebut jiwa itu karena belum jadi roh. Belum disebut roh. Nek disebut roh itu mesti suci. Wahai jiwa yang tenang, itu kan
dipanggil toh Pak. Irji'i baliya sira, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti kan belum kembali toh. Miturut ayat ini adalah perintah. Kecuali kalau sudah sampai pada ayat niki mengki. Fadkhuli fi ibadi, baru iki wis aran roh, wis gak jiwa lagi. Radiyata mardiyah, kau bisanya masuk ketemu Tuhanmu itu dasari dengan ridho. Lepaskan keakuanmu, ridho. Tanpa krono opo-opo kejaba krono Allah. Karena Allah, sholatmu krono Allah, sembarang krono Allah. Radiyata mardiyah, ridho dan diridani. Yes. Kalau seperti itu, bahagianya gak kena diukur sampai keluar air mata. Bisa terjadi. Makanya saya tinggal tanya aja, nangis iku mang sebab bahagia? Apa nangis iku mang sebab ngetuni apa waktu puluhan tahun waktu-waktu kita jadikan sebagai waktu yang lalai pada Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Apakah di situ kula mboten tanya aja dengan Mbah mboten. Cuman iki tenger mawon. Ada tangisan itu karena getuni kok gak biyen-biyen. Ya gitu? Ada tangisan itu tangisan bahagia. Niki tangisan yang terharu. Bahagianya karena bertemu Allah. Otomatis keakuan kita sudah lepas. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah tasik maring izin datang kula sehingga waket bermuwajahah lan saged sharing dateng Gus so dateng sederek lintunipun. Ing mriki kala wau dipun bahas masalah syafaat ingkang sangat jelas lan panjang lan gamblang. Menawi ngerujuk dateng dawuhipun Allah Ta'ala wonten surat Maryam ayat 87 insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'atan, ora bakal berhak memiliki syafaat sapa wae menungso sakabehane illa manittakhoda, kejaba yaiku wong kang anduweni ikatan indar rahmani, ana ngersane Allah, ana ngersane Ar-Rahman. Ikatan apa? Ahdan, perjanjian. Menika kula nyuwun dipun jelasaken kanthi hukum hakikat. Nomor kalih kala wau dipun bahas masalah catatan buku catatan. Wonten surat Yasin Allah Ta'ala njelasaken al yauma nakhtimu, ana ing dina pungkasan, dina akhir, ala afwahim, moko bakal den tutup dan bungkem sekabehane lesane menungso. Watu kalimuna lan bakal ngucap aidihim piro-piro tangane menungso, wa tasyhadu arjuluhum lan bakal nyakseni sekabehane sikil menungso bimakanu yaksibun kelawan perkara kang wis den lakoni kabeh. Niki ugi kula nyuwun dipun terangaken secara hakikat. Nomor 3 niki kula angen-angen nggih kados benturan. Allah dawuh Allah ora bakal ngrubah nasibe satu kaum kejaba kaum iku sendiri, kejaba kaum iku dhewe kang ngrubah apa sing dadi kekarepane. Nah, menawi dikaitaken kelawan dawuhipun Allah Ta'ala
La haula wala quwata illa billah niki kadose benturan. Sebab sedaya perkawis tanpa Allah mohal akan terjadi. Nah niki nomor 3. Lajeng sedaya kula wau kula nyuwun dipun jelasaken kanthi hukum hakikiyah. Katen saking kula mbok menawi wonten khilafipun kula nyuwun agunge pangapunten. Akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir Pak ya. Maksudnya kita bagi waktunya habis ini kita ke Pekoreng ya. Rembang. Pertama masalah syafaat perjanjian. Hakikati perjanjian ini ya sing kula omong baiat itu. Apa? Menyambungkan talinya ruh yang terputus pada Allah. Jatuhnya ada di Sirul Asra. Nah, kalau kita bicara iman, iman yang sudah tidak lagi terhadap selain Allah. Cuman ayat ini, syafaat itu tidak akan diberikan terhadap orang yang melanggar perjanjian. Kalau kita tarik ke syariat, kapan perjanjian itu? Dulu sebelum kita diletakkan di dunia, kita kan sudah dijanji tidak akan pernah menyembah selain Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini kalau kita keluar dari perjanjian, berarti kita tidak akan berhak mendapatkan pertolongan atau syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah semua dikunci. Itu hakikatnya kita kalau sudah jadi patung, baru itulah tempatnya terkunci. Artinya makhluk siapapun, keakuan kita kalau sudah geser diganti keakuan Allah di situ dalam hati jenengan, itulah yang dimaksud lesan terkunci, apapun itu terkunci kabeh. Jadi ketika saat Allah menanyai tentang masalah apa perilaku, maka kebenaran yang muncul. Yang sebagai saksi adalah anggota tubuh ini. Iya, tanganku tahu digendemek bokonge tonggo. Ya, wis macem-macem banget nah. Lah, ini kan dalam persidangan. Makanya mengapa Allah disebut sebagai hakim yang paling adil di situ? Mengapa lesan dikunci? Karena lesan ini tempatnya bohong. Itu tadi, Gus wedusku sama Joko boten. Padahal hati tetap mengatakan aku yang mengambil. Berarti letak perkuncian itu secara hakikat kita itu sudah di posisi menjadi patung. Yang ketiga, masalah nasib sebuah kaum. Iki bisanya sinkron Pak, sinkron. Empun kaum melihat dari sisi makhluk. Ingat mengapa Allah memakai kalimat nahnu, padahal Allah ikut tunggal. Kok nahnu? Nahnu kan kita banyak, tapi ada ayat yang mengatakan kalau Allah dawuh kadang memakai nahnu. Itu artinya walaupun secara syariat kita ngomong kaum, tapi hakikatnya itu adalah di dalam diri kaum. Siapa yang meliputi kaum? Aku tidak akan merubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak merubah sendiri. Artinya iki sok sinkron, boten tabrakan dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau melihat hidupnya, siapa yang meliputi di dalam diri kaum? Allah lagi dong? Allah lagi. Inilah yang dimaksud dalam bimbingan tasawuf. Lihatlah ahad di dalam banyak lagi. Sama dengan gitu. Jadi akhirnya sinkron Pak antara ayat tersebut dengan la haula wala quwata illa billah. Saged dipahami? Nggih, ngoten mawon kula nyuwun ngapunten karena memang jane kula mboten purun niki. Tapi dos pundi melih
Terus pun dimelih sono ya jamaah, kene ya jamaah. Ya wis bagi-bagi nggak ada masalah. Cuman saya katakan bareng dugi pintrang, perkiraan nanti nyampe sana jam 9, ya wis aku tak takon. Sareng kali Gus Mashur, ya dah niki mengke. Nggih, Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang telah dituangkan Allah, beberapa ilmu terkait syafaat, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.